Berjumpa kembali bersama saya Vinda Sela yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara Davika News, sajian berita aktual dan terpercaya. Di informasi yang pertama, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Metro, Ana Morinda, menyerahkan kelengkapan berkas penjaringan bakal calon kepala daerah ke DPC PDIP Kota Metro dengan didampingi suami dan sejumlah tokoh masyarakat di kota setempat. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Metro, Ana Morinda, resmi melengkapi berkas penjaringan bakal calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024. Ana Morinda menyerahkan kelengkapan berkas penjaringan balon kada ke DPC PDIP Kota Metro dengan didampingi suami dan sejumlah tokoh masyarakat di kota setempat. Dalam kesempatan itu, Ana Morinda menyerahkan 2 kelengkapan berkas ke DPC PDIP Kota Metro, yakni berkas balon wali kota dan kedua berkas balon wakil wali kota Metro. Ketua Tim Penasehat Politik Ana Morinda, Yahya Willis, menyampaikan bahwa pihaknya bersama sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh partai telah mengawal pengembalian kelengkapan berkas Ana Morinda. Terima kasih. Itu dalam rangka untuk pencalonan saudara Ana Morinda menjadi wali kota Metro. Yang pertama adalah mengenai keanggotaan. Anggota betul-betul supaya menunjang apa yang diharapkan yang menjadi keputusan partai. Jadi kalau Ana sudah ditetapkan, maka Ana harus diperjuangkan dengan segala kekuatan yang ada. Di tanggal 19, Ibu Ana Morinda memulangkan berkas calon wali kota dan wakil wali kota. Sudah saya terima, nantinya tanggal 20 ini saya akan serahkan kepada DPD untuk disaring. Nanti ada protes, ada survei, dan ada wawancara. Setelah itu, nanti dari DPD akan diserahkan kepada DPP untuk disaring dan ditetapkan kembali. Mudah-mudahan penetapannya nggak lama lagi ini, supaya kami yang di DPC ini bisa bekerja cepat. Saya rasa cukup sekian. Berkasnya tadi sudah dinyatakan lengkap, Bung? Semua lengkap. Semua lengkap. Dedi Saputra, Davika TV, Kota Metro, melaporkan. Pemirsa, UPTD Puskesmas Ketapang menggelar sosialisasi kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Kegiatan ini melibatkan kepala desa, unsur masyarakat, serta dinas kesehatan dari P2 PTM Keswa. Kepala UPTD Puskesmas Ketapang, Zimmer Fernando Marpaung, mengatakan di Kecamatan Ketapang masih ada 131 orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Dengan diagnosa kategori skizofrenia sebanyak 124 pasien dan kategori psikotis akut 2 pasien serta depresi 5 pasien. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat secara masif terkait pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Selain itu, perlu adanya screening atau penjaringan awal agar gejala gangguan kesehatan jiwa dapat diatasi sebelum menjadi parah. Mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, perlu dirumuskan bagaimana cara untuk mendeteksi gejala gangguan kesehatan mental lebih awal. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas terkait ODGJ, yaitu yang pertama, screening kesehatan jiwa untuk semua usia dan untuk yang di bawah 15 tahun. Itu ada 9.437. Kemudian secara manual juga dilakukan screening sejumlah 3.145 orang. Kemudian dilakukan juga screening dengan aplikasi khusus yaitu sebanyak 2.377 orang. Ini yang dilaksanakan oleh staf puskesmas dan juga kader-kader
yang sudah dibentuk di setiap desa. Samsul Rizal dari Dinas Kesehatan P2 PTM Keswa akan terus mendorong program ini. Bagaimana melalui pelayanan kesehatan jiwa bisa berkualitas. Menurutnya, Kecamatan Ketapang telah menyumbang inovasi, salah satunya Sajiku. Puskesmas Ketapang salah satu menyumbang untuk Lampung Selatan tentang inovasi. Di Meraya sudah didaftarkan di Lampung Selatan, Sajiku ya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mendukung kegiatan ini. Kan tujuan akhirnya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat yang kebetulan mengalami gangguan jiwa tapi masih bisa berproduktif. Artinya tidak tergantung sepenuhnya ke keluarganya. Dari Lampung Selatan, Jupri, DTV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penanggung jawab Sekretaris Daerah Kusumaryadi mewakili Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menyambut tim penilai lomba kampung tingkat Provinsi Lampung yang bertempat di Kampung Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo pada Selasa 21 Mei lalu. PJ Sekretaris Daerah Dr. Andes Kusumaryadi mewakili Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menyambut tim penilaian lomba kampung tingkat Provinsi Lampung di Kampung Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo, Selasa 21 Mei 2024. Hadir mendampingi PJ Sekretaris Daerah antara lain Ketua Tim Penggerak PKK Mardiana Musa Ahmad, Ketua DWP Persatuan Armalia Kusumaryadi, para UPD Camat Bangunrejo, Ketua Tim Penggerak PKK Bangunrejo, Puspika Kecamatan Bangunrejo, dan Kepala Kampung Bangunrejo, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bangunrejo. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dalam sambutannya yang disampaikan PJ Sekretaris Daerah Dr. Andes Kusumaryadi mengatakan, sesuai visi dan misi Lampung Tengah untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat sampai ke tingkat kampung, Bupati Musa Ahmad telah memiliki program bunga kampung, yaitu Bupati Ngantor di Kampung yang telah berjalan di 28 kecamatan. Bahkan kini telah masuki di tingkat dusun, dan Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan rekor muri dengan kategori program pelayanan jemput bola dengan pelayanan terbanyak di Indonesia. Kusumaryadi menambahkan, masih banyak lagi program lainnya selain pembangunan infrastruktur yang hampir merata di Lampung Tengah, termasuk pelayanan masyarakat mulai dari bidang pemerintahan, pemberdayaan, dan pembangunan di kampung dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik secara ekonomi dan kebutuhan dasarnya. Terkait dengan lomba kampung ini, Kampung Bangunrejo juga dikenal sebagai kampung inovasi, khususnya di bidang pengolahan sampah plastik yang menghasilkan biodiesel yang sudah digunakan oleh masyarakat sekitar dalam sektor pertanian. Untuk itu, PJ Sekda Kusumaryadi yakin Kampung Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo akan terpilih mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional. Selain sebagai kampung juara, sesuai visinya, Kampung Bangunrejo juga dikenal sebagai kampung inovasi, khususnya di bidang pengelolaan sampah plastik yang menghasilkan biodiesel yang sudah digunakan oleh masyarakat sekitar di sektor pertanian. Selain itu, pemberdayaan kaum perempuan melalui kelompok wanita tani untuk memanfaatkan pekarangan dan lahan sebagai upaya mempertahankan ekonomi keluarga, program Gema Toga Berjaya merupakan inovasi untuk meningkatkan imun tubuh dengan memanfaatkan bahan-bahan tradisional melalui tim penggerak PKK. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Davika News. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Metro Utara, Polres Metro berhasil mengamankan pelaku begal yang sering meresahkan warga Bumi Saiwawai. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan sebutir timah panas lantaran melawan petugas saat hendak ditangkap. Unit Reskrim Polsek Metro Utara, Polres Metro berhasil mengamankan pelaku begal yang sering meresahkan warga Bumi Saiwawai. Pelaku dengan inisial FA 29 tahun, warga Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah ini terpaksa dilumpuhkan dengan sebutir timah panas lantaran melawan petugas saat hendak ditangkap. Wakapolres Metro, Kompol Sigit
Aji Fambayun mengatakan, tersangka berhasil ditangkap di daerah Trimurjo, Lampung Tengah pada 7 Mei lalu. Pelaku berhasil merampas motor Beat berwarna biru putih milik korban berinisial RD di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara pada 23 April lalu. Tersangka juga mengaku telah melakukan hal tersebut sejak 1 tahun belakangan. Dirinya menjual barang curian di daerah Lampung Tengah dengan harga 3 juta rupiah per unitnya. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres setempat guna penyelidikan lebih lanjut. Tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara. Atau melakukan curanmor di beberapa TKP di wilayah Polres Metro. Kemudian ada satu pelaku curanmor di kita. Jadi modus curanmor hampir sama, yaitu mengambil motor yang terparkir, yang dilihatnya merasa aman, kemudian tidak dilengkapi dengan kunci ganda, maka yang bersangkutan langsung melakukan pencurian. Ya, ini kebanyakan terjadi di pemukiman padat dan juga di parkir pertokoan. Jadi di kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat warga Kota Metro untuk melengkapi kendaraannya dengan kunci ganda. Dedi Saputra, Davika TV, Kota Metro melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Calon jemaah haji kloter 23 asal Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa 21 Mei 2024 yang bertempat di halaman rumah dinas Wakil Bupati resmi dilepas oleh Bupati Lampung Tengah yang diwakili oleh penanggung jawab Sekda Kusumaryadi. Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad dalam hal ini diwakili oleh PJ Sekda Kusumaryadi melepas calon jemaah haji kloter 23 asal Lampung Tengah pada hari Selasa 21 Mei 2024 bertempat di halaman rumah dinas Wakil Bupati. Sebanyak 385 yang terbagi 10 rombongan para jemaah telah hadir di lokasi mulai pukul 3 pagi yang diantar langsung oleh keluarga sebelum dilepas menuju asrama haji Bandar Lampung. PJ Sekda Lampung Tengah Kusumaryadi mewakili Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad mengatakan, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan apabila mampu secara materi, fisik, dan mental. Untuk itu ia berpesan kepada para calon jemaah haji untuk dapat mensyukuri dan memanfaatkan kesempatan yang baik ini dengan menjaga ketahanan fisik dan mental, juga menjauhi larangan-larangan yang dapat mengurangi ibadah dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga sepulangnya dari tanah suci dapat menyandang gelar haji dan hajah yang mabrur dan barburo. Pada hari ini kita akan melepas keberangkatan 385 calon jamaah haji kloter 23. Saya berpesan kepada jamaah calon haji agar selalu mensyukuri dan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini dengan menjaga ketahanan fisik dan mental, menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi kemabruran haji, serta meningkatkan amalan-amalan sunnah lainnya sehingga sekembalinya dari tanah suci dapat menyandang haji yang mabrur dan mabrurah. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Bupati Nanang Ermanto menyerahkan secara simbolis bantuan bedah rumah di 2 desa yang berada di Kecamatan Bakauni. Bantuan ini adalah bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan corporate responsibility dari PT ASDP Indonesia Ferry. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyerahkan secara simbolis bantuan bedah rumah di 2 desa di Kecamatan Bakauni. Bantuan ini adalah bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT ASDP Indonesia Ferry. Bupati bersama rombongan yang tiba di lokasi didampingi kepala desa serta anggota DPRD dan perwakilan PT ASDP langsung melihat kondisi dalam rumah warga yang akan mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut. Bantuan bedah rumah sebesar 20 juta rupiah kali ini akan diberikan kepada Amran Harahap, 53 tahun warga Dusun Kampung Jering,
Desa Bakaweni, serta Sabarudin, 45 tahun, warga Dusun Campang, Desa Hatta, Kecamatan Bakaweni, Lampung Selatan. Selain uang, Bupati juga menyerahkan bantuan berupa sembako, karpet, dan juga kasur lantai. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengatakan, dari 14.000 rumah yang tidak layak huni dan tinggal sebanyak 99.000. Sementara PT ASDP memberikan 10 bantuan bedah rumah yang ada di wilayah Kecamatan Bakaweni dan sudah 4 direalisasikan. Inilah bentuk suatu kepedulian antara ASDP dan pemerintah daerah untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Lampung Selatan, yang mana Lampung Selatan ini lagi itu 14.000 sekian rumah yang rumah tidak layak huni. Alhamdulillah saat ini tinggal 9.000 sekian. Nah, ini dibutuhkan waktu 50 tahun untuk menyelesaikan rumah. Maka alhamdulillah kolaborasi, inovasi pemerintah daerah dengan pelaku usaha, dengan GSRD, mudah-mudahan kecamatan dan desa ada juga GSRD-nya, untuk bagaimana kita melihat saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan rumah yang tidak layak huni. Dari Lampung Selatan, Jupri, DTV melaporkan. Masih dalam acara Davika News, pemirsa bertempat di kantor DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah, Sumarsono yang menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah melaksanakan pengembalian berkas calon kepala daerah kepada panitia penjaringan pada Minggu 19 Mei 2024. Bertempat di kantor DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah, Sumarsono yang menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah tersebut melaksanakan pengembalian berkas Cakada kepada panitia penjaringan Minggu 19 Mei 2024. Dalam hal ini, Sumarsono didampingi sejumlah kader dan partisipan seperti PAC PDI Perjuangan seluruh Kabupaten Lampung Tengah, Ikawangi atau Ikatan Keluarga Banyuwangi, kemudian Pepadi yang mendukung penuh Sumarsono maju sebagai calon kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah. Ketua Tim Penjaringan DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah mengatakan, selanjutnya berkas akan diserahkan ke DPD PDI Perjuangan. Di kesempatan ini, Sumarsono menyampaikan, Partai PDI Perjuangan adalah partai yang cukup mapan di Kabupaten Lampung Tengah. Pengembalian berkas ini adalah bukti keseriusan Sumarsono dalam maju sebagai Cakada Lampung Tengah. Dengan tujuan berbuat lebih banyak untuk Lampung Tengah lebih baik dan lebih maju. Kegiatan hari ini adalah pengembalian berkas Cakada yang beberapa minggu yang lalu saya ambil di DPC PDI Perjuangan, dan hari ini mengembalikan berkas tersebut untuk kemudian kita serahkan ke DPC PDI Perjuangan panitia penjaringan. Ini adalah bukti daripada keseriusan daripada saya dalam maju sebagai calon Cakada di Kabupaten Lampung. Ada teman-teman dari seluruh PAC Kabupaten Lampung Tengah, kemudian ada dari Ikawangi, Ikatan Keluarga Banyuwangi, ada dari Pepadi, dan teman-teman yang lain juga ikut serta. Ini sebagai bukti bahwa ada dukungan dari masyarakat, dan ini adalah sebagai bukti juga bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai yang cukup mapan di Kabupaten Lampung Tengah, dan kita memiliki 100 sampai 130 suara, walaupun tanpa diapa-apain, itu suara mati PDI Perjuangan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kita hadir mengikuti konstelasi pilkada, melihat daripada para calon-calon tersebut yang saya katakan bukan tidak baik, tapi kami yakin kami memiliki lumbung suara yang bisa digerakkan, dan setelah menjadi baik kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa berbuat lebih banyak lagi untuk Lampung Tengah, bangsa dan negara dan juga agama. Dengan menjadi Cakada, baik itu bupati ataupun wakil bupati, maka konsolidasi bisa dilakukan karena ini ada momen politik, dan sebagai partai politik tentu harus hadir, harus ikut berkompetisi dalam hal ini untuk menggerakkan kader-kadernya, menentukan arah daripada Lampung Tengah ke depan. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.
Pemirsa, kembali terjadi sejumlah warga dari 3 kampung Kecamatan Anak Tuha melakukan aksi protes jalan rusak. Aksi tersebut dilakukan di Ruas Seputi Agung Anak Tuha. Dalam aksinya, masyarakat menyebar benih padi dan menanam jagung di lubang jalan. Usai viral warga kampung Poncowarno, Kecamatan Kalirejo mandi lumpur dan tanam pisang di jalan rusak. Aksi serupa kembali terjadi di Ruas Simpang Agung Anak Tuha. Kali ini, warga melakukan protes jalan rusak dengan menyebar benih padi dan tanam jagung. Aksi itu dilakukan masyarakat dari 3 kampung di Kecamatan Anak Tuha, yakni Kampung Negara Aji Tua, Bumi Udik, dan Kampung Bumi Aji. Sejumlah warga melakukan protes jalan di Kabupaten Ruas Seputi Agung Anak Tuha rusak dan belum ada perbaikan dari pemerintah daerah setempat. Diketahui jalan Ruas Seputi Agung Anak Tuha merupakan jalan Kabupaten Lampung Tengah dengan panjang kurang lebih 12 km dan kerusakan parah sekitar 4 km. Unus, salah satu warga, mengatakan aksi masyarakat merupakan bentuk kekecewaan kepada pemerintah karena jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Ia juga menambahkan, jika aksi tersebut tidak ada tanggapan, maka masyarakat dari 2 kecamatan akan menggelar aksi ke kabupaten, sehingga jalan bisa segera diperbaiki. Karena keprihatinan kita melihat kondisi jalan ini yang sudah cukup parah, apalagi ini dilalui anak sekolah setiap pagi, anak sekolah lewat sini, sampai ada anak sekolah yang jatuh, kita miris bener lah lihat anak itu sampai nangis pulang nggak jadi berangkat sekolah gitu loh. Jadi kita mengharap dengan aksi seperti ini pemerintah bisa memperhatikan jalan kita. Jalan ini nggak layak, ini udah seperti lahan pertanian yang bisa kita tanamin padi, bisa kita tanamin lain-lainnya. Beberapa ruas kalau jalan ini sudah ada 7 tahun sampai 9 tahun tidak ada perbaikan. Kalau yang di Umbul Solo itu malah sudah ada 10 tahun hampir 15 tahun. Lebih itulah yang nggak Solo putus itu nggak diperbaiki. Kerusakan parahnya ada berapa kilo kira-kira? Kalau dari ruas 12 kilo itu totalnya sekitar 4 kilo lah yang rusak parah. 4 sampai 5 kilo lah. Dari Lampung Tengah, kontributor Davika TV mengabarkan. Kita beralih ke sorotan lainnya. Pria diduga gangguan jiwa menggorok tetangganya yang berusia 80 tahun. Pembunuhan sadis tersebut terjadi di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Aparat kepolisian dari Polsek Kalirejo berhasil mengamankan terduga pelaku ke Mapolsek Kalirejo. Terjadi pembunuhan sadis yang dilakukan oleh tetangga korban di Kampung Sri Basuki, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada Minggu 19 Mei 2024. Korban bernama Ngadinem 80 tahun yang tinggal di RT 13, Dusun 6, Kampung Sri Basuki, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Peristiwa pembunuhan sadis ini terjadi sekitar pukul 9:30 waktu setempat. Korban diduga dibunuh dengan cara digorok di bagian leher oleh pelaku, diduga bernama Suwarjo, yang berusia kurang lebih 30 tahun. Korban pertama kali ditemukan oleh anak korban. Aparat kepolisian dari Polsek Kalirejo sudah berada di lokasi dan mengamankan terduga pelaku ke Mapolsek Kalirejo. Selain aparat kepolisian dari Polsek Kalirejo yang sudah berada di lokasi, ada juga Umar, Kepala Kampung Sri Basuki, Babin Kamtipmas, Babinsa Kampung Sri Basuki, Polsek, dan juga Koramil Kalirejo. Korban sedang menunggu proses evakuasi dari tim Inafis Polres Lampung Tengah untuk dilakukan autopsi ke Rumah Sakit Demang, Sepulau Raya, Gunung Sugih. Kami yang Pak Lurah karena pembunuhan ini yang bunuh orang sama aja orang stres, orang gila, ya tinggal terserah pihak polisian sama ini. Kalau pihak kampung sih cuma ngasih saran ya, semua itu biar diserahkan sama pemerintah ini, aparat ini penegak hukum, itu aja. Ini informasi anak mau bunuh orang tuanya, ibunya? Bukan, tetangga. Oh, tetangga. Jadi pelaku dugaan pelaku ini indikasinya ini mengidap penyakit jiwa. Ya, Memang ada sebelumnya memang ada keterangan seperti itu dari rumah sakit jiwa. Juga
dari rumah sakit juga ada di sini, ada apa itu gangguan apa itu namanya. Yang dari puskes juga udah pernah pindah di Kalimantan, di sana juga udah pernah direhab, pulangkan lagi dari pihak rumah sakit. Dari Lampung Tengah, kontributor Davika TV mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Davika News. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.